Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syafina Kaharudin, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, Pendidikan Agama Islam kelas 2G dengan NIM 240101228. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menelusuri sejarah pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari masa penjajahan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga masa Reformasi. Nah, jangan lupa simak sampai akhir ya. Yuk kita mulai! Teman-teman pernah kepikiran nggak gimana sih awal mula pendidikan Islam bisa berkembang sampai sekarang? Dimulai dari banyak pesantren yang ramai santri, kemudian banyak madrasah yang berkembang di berbagai daerah. Nah, ternyata semua itu punya cerita yang panjang loh. Simak ya. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam tidak masuk ke dalam sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Belanda lebih memfokuskan pendidikan di pendidikan umum yang dimana untuk melahirkan pegawai-pegawai rendahan yang akan membantu urusan mereka. Sementara itu, pendidikan Islam dianggap berbahaya karena nantinya akan memunculkan perlawanan rakyat terhadap penjajah. Akibatnya, pendidikan Islam tidak mendapatkan dukungan dan sering diawasi secara ketat. Namun, para masyarakat dan ulama pada waktu itu tidak tinggal diam. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri seperti pesantren, surau, dan munasaha untuk tempat belajar. Jadi para santri di sana akan belajar ilmu agama seperti ilmu agama fikih, Al-Quran, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Selain itu juga didirikan pula organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang dimana Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 untuk mendirikan sekolah-sekolah yang dengan cara yang lebih modern. Kemudian disusul oleh Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 untuk memperkuat pesantren-pesantren tradisional. Jadi, meskipun pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ini ditekankan dan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintahan, namun semangat belajar dari masyarakat pada waktu itu sangat kuat. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, awal Jepang datang ke Indonesia itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu, karena Jepang membawa propaganda sebagai saudara tua yang dimana akan membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Ketika pasukan Jepang datang ke Indonesia, tidak adanya pertentangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian ketika Jepang menjajah Belanda, Jepang memberikan ruang pendidikan Islam bagi masyarakat pada waktu itu, yaitu madrasah dan pesantren diizinkan untuk beroperasi pada waktu itu. Nah, namun, jangan salah ya, hal itu dilakukan Jepang bukan karena peduli terhadap pendidikan pada waktu itu, tetapi hal itu dilakukan Jepang untuk menarik simpati dari umat Islam pada waktu itu untuk mendukung mereka di Perang Asia Timur Raya. Bahkan, para santri pun diajak untuk ikut di pelatihan militer. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Pada masa penjajahan Jepang, dunia pendidikan mengalami berbagai kemunduran dibanding saat dalam masa penjajahan Belanda. Ketika militer Jepang menguasai wilayah Indonesia, militer Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perang militernya. Saat itu, masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan militer Jepang. Akibat situasi ini, para guru harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang. Akibat berbagai kebijakan penguasa militer Jepang, semasa pendudukan militer Jepang, jumlah sekolah di Indonesia mengalami penurunan. Akibat situasi ini, selama masa pendudukan militer Jepang, banyak anak di Indonesia yang putus sekolah dan buta huruf. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam mulai diakui secara resmi oleh negara. Pada tahun 1946, pemerintah membentuk Kementerian Agama untuk mengatur pendidikan keagamaan.
Kemudian, madrasah-madrasah sebelumnya yang berdiri sendiri kemudian diatur mulai lebih rapi lagi. Mereka melakukan tingkatan jenjang pendidikan mulai dari madrasah ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, dan selanjutnya yaitu aliyah. Pada tahun 1950 didirikannya PTAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya IAIN atau Institut Agama Islam Negeri. Tetapi meskipun sudah diakui, madrasah dan pesantren pada waktu itu masih sangat kekurangan bantuan oleh pemerintah. Masih adanya kekurangan fasilitas dan prasarana-prasarana yang masih terbatas pada waktu itu. Kemudian di masa Orde Baru, pemerintah mulai memperketat lagi. Pada tahun 1975, keluar SKB 3 Menteri yang mewajibkan madrasah untuk memasukkan 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Tujuannya supaya madrasah bisa disetarakan dengan sekolah-sekolah umum. Banyak madrasah yang bisa menyesuaikan diri dan pondok-pondok pesantren pun makin berkembang. Banyak santri yang bisa bersaing di dunia pendidikan nasional. Kemudian banyak munculnya pesantren modern seperti Gontor yang menggabungkan ilmu agama, ilmu umum, dan bahasa asing di dalamnya. Nah, kemudian organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad juga banyak membangun lembaga-lembaga pendidikannya sendiri secara mandiri. Masuk ke era reformasi, angin segar mulai terasa. Kebebasan berpendapat dan demokrasi membuka ruang bagi pendidikan agama Islam. Pada tahun 2003, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau yang dikenal dengan Sisdiknas. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan agama itu wajib diberikan dan sekolah madrasah dan pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional itu sendiri. Kemudian IAIN atau yang dikenal dengan Institut Agama Islam Negeri kemudian di berbagai daerah kemudian berubah menjadi UIN atau Universitas Islam Negeri, yang dimana di kampus ini bisa menyediakan berbagai jurusan umum seperti psikologi, agama, ekonomi, dan lain sebagainya, tetapi tetap menjaga nilai-nilai keislaman tersebut. Kemudian sekolah-sekolah juga sudah banyak yang bervariasi, yaitu terbentuknya sekolah Islam Terpadu atau SIT, yang dimana di dalamnya menggabungkan nilai-nilai agama, nilai nasional, dan pembentukan karakter. Dan pada tahun 2019 hadir Undang-Undang Pesantren yang memberikan pengakuan penuh terhadap pesantren. Sekarang, pesantren sudah dianggap menjadi lembaga pendidikan formal yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintahan. Bahkan, ijazahnya pun sudah setara dengan sekolah-sekolah yang lain. Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia bukanlah perjalanan yang mudah. Pada masa penjajahan hingga masa sekarang, pendidikan Islam telah melewati berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas, kemudian tekanan dari pihak kolonial, dan bahkan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, satu hal yang tidak pernah padam, yaitu semangat. Semangat para pendidik, semangat ulama, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai Islam melalui pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus seharusnya bisa menjaga dan meneruskan hal tersebut. Semoga video ini bisa menumbuhkan wawasan kita. Terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.